untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ismail Alvino dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang Gen Z dalam perubahan etika. Jadi apa itu Gen Z? Gen Z ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan? Oke, apa? Menurut saya, Gen Z itu adalah individu yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Oke, benar banget. Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir pada 1995 sampai 2010 ya. Media sosial. Yang kedua AI yang sedang wow banget sekarang. Dan yang ketiga ada apa sih media sosial itu? Pasti semuanya pada tahu dong apa media sosial, karena Gen Z itu mengekspresikan dirinya lewat media sosial, mencari informasi lewat media sosial, terus mencari berita lewat media sosial. Jangan biarin AI sama HP kalian doang pintar, tapi kalian harus isi wawasan kalian, isi otak kalian, biar kaliannya juga pintar teman-teman. Kalian ada lebih tinggi daripada itu. Jadi cuma orang yang pendidikan tinggi, orang yang pintar, orang yang berwawasan luas, tapi kalau misalnya kerjaan menjadi seorang menghina orang di media sosial atau di media nyata, itu percuma teman-teman. Saya awalnya izin bertanya, apakah Gen Z memiliki standar etika yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dipahami oleh Gen Z? Karena pertanyaan kakak awal ini di tangan dong buat kakak awal. Jadi menurut saya pribadi nih, jadi Gen Z itu sama generasi sebelumnya atau kita bisa sebut generasi Y atau milenial itu nggak ada perbedaan etika jauh. Jadi mereka mirip aja, tapi ada bedanya nih. Bedanya itu di tantangannya. Gen Z itu kan sekarang kita lagi beradaptasi sampai namanya digital ya teman-teman. Nah, tantangan bagi Gen Z itu adalah kayak misal contoh kita harus tetap jujur di tengah berita-berita hoax, atau juga kita bisa harus bertanggung jawab akan data pribadi kita. Nah, itu adalah tantangan bagi Gen Z. Tapi kalau bagi Gen Y atau milenial itu tantangannya beda. Jadi tantangannya itu bisa jadi dia di ekonomi atau persaingan global. Nah, jadi intinya itu untuk Gen Z dan Gen Y itu kalau etika itu sama aja, tapi bedanya itu di tantangan. Dan mungkin kalau kalian ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau masih penasaran, bisa hubungi nomor WhatsApp saya dan media sosial saya lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila penjelasan saya terlalu cepat dan kurang jelas, karena kesimpulan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Ismail Alvino dan teman-teman semua yang sudah hadir di acara seminar kita kali ini. Apa kabar nih semuanya? Pada sehat nih? Jadi itu punya hak buat dapetin informasi. Nah, dengan adanya era keterbukaan ini menjadi ciri khas dari negara demokratis. Nah, di lingkungan masyarakat ini sebenarnya gampang. Kayak misalnya kita nggak ganggu hidup tetangga kita, gitu, nggak mau ikut campur. Terus turut aktif dalam gotong royong. Kenapa sih kebebasan berpendapat masuk dampak negatif? Karena disalahgunakan oleh orang-orang itu. Nah, yang kedua itu ada cyberbullying dan ujaran kebencian. Ini ada strategi dan solusinya. Strategi yang pertama itu tingkatin literasi digital kita dengan memilah informasi yang mana yang benar dan mana yang hoax. Yang kedua itu ada tadi etika dan toleransi. Nah, kita tuh kayak pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi etika dan toleransi itu menjadi landasan utama bagi kita untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga itu ada aktif dalam partisipasi publik. Contohnya kayak ikut pemilu, diskusi warga, dan kegiatan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Halim. Nah, pertanyaan dari saya ini menurut saya itu cukup simpel. Menurut kamu apa yang terjadi jika kurangnya sikap berdemokratis dalam berkomunikasi di media sosial? Apa yang dikatakan sama Mas Halim itu adalah pertanyaannya bagus. Contoh misalnya nih, kita punya pendapat, terus kita suruh orang lain buat ngikutin pendapat kita. Itu kan bakalan bikin lingkup sosial atau lingkup
Sebagai penutup, mari sama-sama kita simpulkan bahwa Gen Z harus bisa menghadapi tantangan dalam menyelesaikan nilai-nilai etika di tengah perubahan zaman, sekaligus menerapkan perilaku demokratis dalam era keterbukaan informasi yang menuntut partisipasi aktif dan kritis. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat dan membuka wawasan kita dalam menghadapi tantangan perubahan pada zaman ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator, seluruh panitia, serta semua peserta yang telah antusias mengikuti seminar dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Teruslah berkarya, berinovasi, dan menjadi bagian dari generasi yang membawa perubahan positif bagi bangsa. Kami selaku MC izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.